Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data di Poco M8. Oke, jadi pertama-tama saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mentransfer data dari perangkat lama Anda ke Poco Anda, lalu saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google One, dari Xiaomi Cloud, dan juga dari komputer Anda. Jadi mari kita mulai. Seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan, kita perlu mengklik panah itu untuk lanjutkan ke berikutnya. Sekarang pilih bahasa Anda. Dalam kasus saya akan memilih bahasa Inggris. Klik berikutnya, pilih wilayah Anda, lalu klik berikutnya lagi. Klik berikutnya sekali lagi, gulir ke bawah, konfirmasi bahwa Anda telah membaca dan menyetujui kebijakan privasi dan perjanjian pengguna. Klik berikutnya, dan kita akan melihat opsi pertama yang kita butuhkan, yaitu pengaturan menggunakan perangkat lain. Sekarang, kita perlu memilih tipe perangkat dari ponsel lama kita. Seperti yang bisa Anda lihat dalam kasus saya, opsi untuk pengaturan sudah muncul. Opsi tersebut muncul secara otomatis. Jika tidak muncul, pilih tipe perangkat dari ponsel lama Anda tentu saja. Dalam kasus saya, itu Android dan sekarang kita harus memindai kode ini. Untuk saat ini, saya akan menutupnya. Dan sekarang kita harus memindai ini. Saya akan menggunakan Google Lens untuk itu. Jadi sekarang, pindai kodenya. Oke, sekarang kedua perangkat akan saling terhubung. Ini akan memakan waktu sedikit, jadi harap bersabar. Oke, sekarang saya perlu memverifikasi dengan mengetikkan kunci layar yang saya gunakan di perangkat sebelumnya. Oke, perangkat secara otomatis terhubung ke Wi-Fi, jadi kita perlu menunggu sebentar. Oke, kita punya kemungkinan untuk menyalin aplikasi dan data. Klik berikutnya. Sekarang perangkat akan memindai kemungkinan hal-hal yang bisa disalin. Di perangkat sebelumnya, kita bisa melihat bahwa kita perlu melanjutkan pengaturan di Poco kita. Jadi mari kita tunggu sebentar. Oke, dan sekarang pilih dari daftar tersebut apa yang ingin Anda salin. Untuk hal-hal seperti Gmail, Google, foto, kontak, dan kalender akan disinkronkan secara otomatis. Dalam kasus saya ingin menyalin semuanya kecuali aplikasi, jadi saya akan membatalkan pilihan aplikasi. Jika Anda sudah memilih semuanya, klik salin. Oke, dan sekarang kita harus melalui proses pengaturan. Jadi Anda bisa mengatur sidik jari dan data wajah jika Anda tertarik. Saya akan melewatinya. Ingat bahwa semuanya tersedia nanti setelah proses pengaturan, jadi jangan khawatir jika Anda tidak melakukannya sekarang. Sekarang gulir ke bawah, klik terima. Sekarang kita memiliki layanan cadangan yang sangat berguna, dan saya selalu sangat menyarankan untuk mengaktifkannya, tapi itu terserah Anda, ini perangkat Anda. Sekarang kita perlu memilih browser default dan mesin pencari. Dalam kasus saya selalu memilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Kita bisa melanjutkan pengaturan, atau keluar dan mendapatkan pengingat, saya akan melanjutkan. Sekarang kita memiliki fitur yang memungkinkan kontak di sekitar menemukan dan berbagi dengan kita, saya akan setuju. Sekarang Anda memiliki game ini, yaitu asisten AI kami, dan kita bisa mengaktifkan cara alternatif untuk menyalakannya. Cukup dengan mengatakan, "Hey Google," saya setuju. Oke, di sini Anda bisa menambahkan akun email lain, mengubah tampilan teks, atau meninjau aplikasi tambahan. Saya tidak ingin salah satu pun, jadi saya akan klik tidak, terima kasih. Kita hampir selesai dengan penyalinan yang terus-menerus. Oke, sudah selesai, jadi klik selesai. Oke, sedang menyiapkan ponsel, gulir ke bawah, tekan berikutnya. Anda bisa mengaktifkan kontrol orang tua jika mau. Kita bisa mengubah pengaturan font, default, atau missense. Saya akan tetap menggunakan yang default. Anda juga bisa mengatur layar kunci Anda. Saya akan lewati dulu untuk sekarang. Pilih peluncur default Anda, klasik, atau dengan laci aplikasi. Saya akan tetap menggunakan laci aplikasi. Oke, dan di sini ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan. Saya tidak ingin menginstalnya, jadi saya harus membatalkan semua pilihan. Oke, lalu klik berikutnya.
Pilih mode navigasi, gestur layar penuh, atau tombol. Terserah Anda. Jika Anda ingin menggunakan gestur, tapi tidak tahu caranya, di sini Anda selalu bisa klik pelajari, dan Anda akan mendapatkan tutorial. Oke, sedang menyiapkan sistem. Itu adalah terakhir kalinya kita harus menunggu. Jadi setelah itu, di sini Anda akan melihat sebuah tombol, Anda hanya perlu mengetuknya, dan setelah itu Anda siap menggunakan perangkat Anda. Tapi jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi dulu, karena mungkin masih ada beberapa hal lain yang sedang diinstal di latar belakang. Untuk memeriksanya, cukup buka bilah notifikasi, dan Anda akan melihat semuanya, apakah ada yang sedang diunduh atau tidak. Oke, jadi itu adalah metode pertama. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memulihkan cadangan dari Google One. Oke, sekarang metode dengan cadangan di Google One. Seperti yang Anda lihat, kita kembali melakukan proses pengaturan, tapi kali ini saat kita punya kemungkinan untuk mengatur dengan menggunakan perangkat lain, kita perlu klik lewati. Sekarang kita harus terhubung ke jaringan. Jadi cukup cari Wi-Fi Anda di daftar itu dan sambungkan. Baiklah, sekarang silakan Anda tekan tombol berikutnya yang ada di layar ini. Oke, dan sekarang ini adalah bagian yang paling penting. Kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Google, dan kita harus masuk ke akun Google yang sama persis yang kita gunakan untuk mencadangkan sebelumnya. Karena jika Anda masuk ke akun yang salah, Anda tidak akan bisa memulihkan apapun. Jadi cukup masuk ke akun yang benar. Pertama, ketik email Anda, lalu tekan berikutnya. Sekarang kita perlu menunggu beberapa detik, dan kemudian kita harus mengetikkan kata sandi. Sekarang, oke, lalu klik berikutnya. Oke, sekarang saya juga perlu verifikasi di ponsel kedua saya. Baiklah, silakan klik tombol berikutnya. Klik setuju. Dan sekarang klik berikutnya. Dan pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya ingin yang itu, jadi saya hanya perlu memilihnya. Oke, dan sekarang dari daftar itu, pilih hal-hal yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya ingin semuanya kecuali aplikasinya, jadi saya akan membatalkan pilihannya. Lalu tekan tombol pulihkan jika Anda sudah memilih semua yang Anda inginkan. Oke, dan sekarang kita harus melalui proses pengaturan, sehingga kita bisa mengatur kunci layar kita sekarang. Jika Anda melewatinya, jangan khawatir, itu selalu bisa diatur nanti di pengaturan. Sekarang gulir ke bawah, klik terima. Sekarang kita memiliki layanan cadangan yang sangat berguna. Saya sangat menyarankan untuk mengaktifkannya, tapi itu terserah Anda. Sekarang klik berikutnya. Kita harus memilih browser default kita. Saya akan memilih Google Chrome, dan sekarang untuk mesin pencari default, saya selalu memilih Google. Oke, kita bisa melanjutkan pengaturan atau keluar dan mendapatkan pengingat. Saya ingin melanjutkan. Sekarang kita bisa membiarkan kontak di sekitar menemukan dan berbagi dengan kita. Saya setuju. Tentu Anda bisa membaca bagaimana cara kerjanya. Sekarang kita punya game ini, kita bisa klik lanjutkan, dan kita bisa mengaktifkan opsi yang akan memungkinkan kita untuk meluncurkan game ini. Cukup dengan mengatakan, "Hai, Google," terserah Anda. Saya akan menyalakannya. Oke. Sedang menyiapkan telepon, jadi kita perlu menunggu sebentar. Oke, sekarang klik berikutnya. Anda dapat mengaktifkan kontrol pola jika Anda tertarik. Anda dapat mengubah pengaturan telepon, memilih missense atau menggunakan pengaturan default. Saya akan menggunakan pengaturan default. Anda juga dapat mengatur layar kunci Anda. Aku tidak menginginkannya sekarang. Anda dapat memilih peluncur default Anda, klasik atau dengan laci aplikasi. Oh, sepertinya ada yang lag. Oke.
Anda bisa mengunduh aplikasi yang direkomendasikan itu, saya tidak ingin satupun, jadi saya akan membatalkan pilihannya. Lalu klik berikutnya, pilih mode navigasi, gestur layar penuh atau tombol, saya akan tetap menggunakan gestur. Oke, sekarang sistem sedang dipersiapkan, jadi kita perlu menunggu sebentar. Setelah itu, ketika sudah siap, Anda akan melihat sebuah tombol di bagian bawah layar, lalu cukup klik tombol tersebut. Dan Anda akan siap untuk menggunakan perangkat Anda. Oke, itu adalah metode kedua. Sekarang saya akan menunjukkan cara kita dapat memulihkan cadangan dari Xiaomi Cloud. Oke, untuk memulihkan cadangan dari akun Xiaomi, kita perlu membuka pengaturan kita. Ini bisa dilakukan setelah pengaturan, klik tentang ponsel, gulir ke bawah, klik cadangkan dan pulihkan, lalu pilih Xiaomi Cloud. Tentu saja Anda harus masuk ke akun Anda. Sekarang klik pada cadangan, klik izinkan, klik kelola cadangan cloud. Dan di sini kita memiliki cadangan yang ingin kita pulihkan. Klik pulihkan data. Kita harus menunggu sebentar. Oke, sekarang klik pulihkan, lalu klik sekali lagi. Dan sekarang kita harus menunggu sebentar. Oke, di sini tertulis bahwa cadangan telah berhasil dipulihkan, jadi kita bisa klik selesai. Dan sekarang mari kita langsung ke metode terakhir, yaitu memulihkan dari komputer kita. Masuk lagi ke cadangkan dan pulihkan, pilih komputer, klik setuju, klik pulihkan, dan sekarang saya akan menyalakan PC saya dan menunjukkan langkah selanjutnya. Oke, sekarang kita perlu menghubungkan ponsel kita ke PC atau laptop menggunakan kabel USB-C. Oke, sekarang buka bilah notifikasi, klik pada mengisi daya perangkat melalui USB dan pilih transfer file Android Auto. Oke, sekarang buka File Explorer di komputer Anda. Klik pada POCO, penyimpanan bersama internal, MyUI, Backup, All Backup. Dan sekarang kita perlu menyalin cadangan kita ke dalam folder tersebut. Itu adalah file zip, dalam kasus saya file itu ada di sini. Ambil file tersebut dan letakkan di folder itu. Oke. Sekarang kita perlu menunggu sampai proses penyalinan selesai. Oke, foldernya sudah disalin, maksud saya, file cadangannya. Sekarang di ponsel kita perlu masuk ke perangkat seluler, pilih pulihkan, dan itulah cadangan yang baru saja kita salin dari komputer kita. Jadi pilih cadangan tersebut, klik pulihkan, proses akan dimulai, dan sekarang kita hanya perlu menunggu sampai selesai. Ketika sudah mencapai 100%, semuanya akan berhasil dipulihkan. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan subscribe.